عنا وهو رضي عنا في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والجماعة للرجل في المسجد أفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. Wal jama'atu lirrajuli fil masjidi afdalun. Dan bermula jamaah untuk laki-laki fil masjidi di dalam masjid afdalun, ialah lebih afdal, lebih utama maksudnya. Artinya lebih banyak pahala. Adapun untuk perempuan dan bencong, maksudnya bencong asli, yaitu orang yang terlahir dengan memiliki dua alat kelamin, maka yang afdalnya tetap di rumah. Illa idza kana jama'atu fil baiti aksara. Kecuali apabila adalah jamaah, maksudnya sholat berjamaah fil baiti, di dalam rumah, aksara, lebih banyak. Ini menurut qaul yang dhaif. Adapun qaul yang mu'tamad, sekalipun di rumah lebih banyak orangnya, tetap di masjid itu lebih afdal untuk laki-laki. Wa maka surat jama'atuhu afdalu, dan sesuatu yang banyak jamaahnya, maksudnya itu adalah sholat yang banyak jamaahnya, artinya di suatu tempat, afdalu, ialah lebih afdal. Illa idza kana imamu Hanafiyah, kecuali apabila adalah imamnya, imam jamaah itu adalah dari mazhab Hanafi. Nah begitu juga sebaliknya, orang dari mazhab Hanafi pun menganggap bahwasanya tidak afdal berjamaah dengan kita yang bermazhab Syafi'i. Nah kenapa kita menganggap kurang afdal berjamaah dengan yang mazhab Hanafi? Karena diantaranya mereka meyakini bahwasanya wudu itu tidak wajib dengan niat. Nah lalu sebaliknya, kenapa orang mazhab Hanafi menganggap berjamaah dengan kita, maksudnya mengikut imam kita yang bermazhab Syafi'i ini itu kurang afdal? Karena dalam mazhab kita cukup sehelai rambut disapu itu sudah sah. Adapun dalam mazhab mereka harus seperempat. Nah jadi intinya ini adalah pendapat yang sekarang tertolak, karena kalau masing-masing mazhab menonjolkan pendapatnya sendiri, akhirnya tidak ada sholat berjamaah. Nah ini jadi banyak yang menolak pendapat ini. Diantaranya adalah penulis daripada kitab Wabilul Qamar, nah yang merupakan salah seorang fuqaha dari Bani Ahdal, yang beliau mengatakan bahwasanya itu adalah daripada ta'assub mazhab, artinya daripada fanatisme mazhab. Nah, karena masing-masing mazhab itu memang berbeda-beda pandangan. Nah jadi intinya berjamaah dengan perbedaan mazhab itu adalah sesuatu yang sudah lumrah di masa ini. Nah, yang penting masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, beda kalau keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka itu yang lebih afdal adalah kita berjamaah dengan yang sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tidak ada, maka yang lebih afdal itu adalah sholat sendiri menurut Syekh Ibnu Hajar. Tapi kalau menurut Syekh Romli, tetap lebih afdal berjamaah sekalipun dengan orang yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah selama tidak kafir. Nah maka itu masih lebih afdal daripada sholat sendirian. Atau fasikon, atau fasik, jadi imamnya fasik. Nah itu, jadi sekalipun banyak jamaahnya,
Kalau imamnya fasik maka itu kurang afdol. Nah, kurang afdol. Imam fasik ini macam-macam. Misalnya imam fasik karena melakukan dosa-dosa kecil. Melakukan dosa-dosa kecil maksudnya selalu dilakukan oleh dia. Nah, diulang-ulang oleh dia. Sehingga dosa kecil itu akhirnya menjadi dosa besar. Nah, maka itu tidak afdol berjamaah dengan dia. Ada sah, tetap sah. Nah, jadi dosa kecil kan banyak. Misalnya dosa kecil ketujuh menonton film unyil. Nah, itu kan dosa kecil. Nah, tapi kalau misalnya kerancakan, apalagi sampai diketahui oleh orang-orang bahwa si fulan ini memang gawiannya ketujuh menonton film unyil. Nah, maka itu tetap hukumnya kurang afdol berjamaah dengan dia. Nah, yang afdol adalah bukan berjamaah dengan dia. Jadi misalnya yang ketujuh menonton film unyil ini jamaahnya lebih banyak, sedangkan yang waro ini, yang takwa ini jamaahnya lebih sedikit, tetap kita lebih afdol mengikut kepada yang waro atau yang takwa sekalipun jamaahnya lebih sedikit. Intinya seperti itu. Al-Mubtadi'ah atau orang yang ahlul bid'ah tapi tidak kafir dengan bid'ahnya. Maksud bid'ah di sini adalah menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah, baik itu dari segi akidahnya ataupun dari segi ibadahnya. Nah, selama menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah tapi tidak kafir, maka dia adalah disebut mubtadi yang sah saja kita berjamaah dengannya tapi tidak afdol. Jadi sekalipun si mubtadi ini banyak punya masa. Nah, kalau misalnya dia sholat, maka yang jadi makmum misalnya sampai puluhan ribu atau bahkan sampai ratusan ribu misal. Tapi dia adalah seorang yang mubtadi, seorang yang misalnya menganut paham yang sesat. Nah, paham yang keluar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Nah, paham yang bertentangan dengan apa-apa yang digariskan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah dengan berbagai macam ragamnya. Jadi penyimpangan itu banyak ragamnya. Di antaranya penyimpangan yang berkenaan dengan dengan sikap kita terhadap sahabat. Nah, sebagian daripada kelompok memusuhi kepada sahabat Nabi. Nah, maka orang-orang itu sekalipun banyak masanya tetap kita tidak afdol mengikutnya. Lebih afdol mengikut orang yang betul-betul ahlus sunnah wal jamaah, betul-betul mengikut akidah yang diwariskan oleh Rasulullah sekalipun masanya sedikit. Maksudnya sekalipun jamaahnya sedikit. Nah, itu atau misalnya yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah. Nah, dia meyakini misalnya Allah Ta'ala punya wajah, tapi katanya wajahnya berbeda dengan wajah makhluk. Nah, dia meyakini Allah Ta'ala punya tangan, tapi katanya tangannya berbeda dengan tangan makhluk. Dia meyakini Allah Ta'ala punya mata, tapi matanya berbeda dengan mata makhluk. Nah, maka itu masih fasik menurut kaul yang mu'tamad. Jadi menurut kaul yang mu'tamad bahwasanya orang-orang yang meyakini hal itu adalah masih fasik, bukan kafir. Kecuali kalau dia meyakini bahwasanya Allah Ta'ala punya wajah dan wajahnya seperti wajah makhluk, atau punya tangan dan tangannya seperti tangan makhluk, atau punya mata dan matanya seperti mata makhluk. Nah, maka itu adalah tasbih, itu adalah daripada akidah yang kufur. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita tidak bisa mengikut kepada orang itu kecuali orang itu bertobat dan mengucapkan dua kalimat syahadat kembali. Nah, banyaklah kelompok yang dianggap sesat tapi masih belum sampai kafir. Nah, seperti kelompok Mu'tazilah yang meyakini misalnya bahwasanya manusia itu menciptakan usaha dan ikhtiarnya sendiri. Nah, itu adalah kelompok Mu'tazilah. Nah, jadi bagi mereka Allah Ta'ala menciptakan kudrat pada diri makhluk, kemudian dengan kudrat itulah makhluk menciptakan usaha dan ikhtiarnya sendiri. Nah, ini berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Nah kemudian ada lagi yang lawanan dari Mu'tazilah, yaitu kelompok Jabariyah. Nah mereka meyakini bahwasanya makhluk ini tidak punya usaha dan ikhtiar. Makhluk ini seperti benang yang ditiup oleh angin. Kalau anginnya ke kanan, maka ke kanan. Kalau anginnya ke kiri, maka ke kiri. Artinya kalau dia mabuk, nah berarti ini kada perlu tobat, karena ini Allah Ta'ala sudah yang ampun gawi. Kalau dia mencuri, nah kada perlu tobat, karena Allah Ta'ala yang ampun gawi. Kalau misalnya apapun, berzina dan seterusnya, daripada perbuatan yang dilarang, nah ini akan ada istilah tobat orang-orang Jabariyah ini. Nah maka itu adalah termasuk daripada keyakinan yang sesat, lagi menyesatkan, tapi tidak sampai kepada kekufuran. Nah kecuali dia menghalalkan perkara yang jelas-jelas haram, nah maka itu sampai kepada derajat kafir. Menghalalkan misalnya perkara yang jelas-jelas haram, nah seperti misalnya mabuk, nah atau seperti zina dan seterusnya, maka itu adalah termasuk daripada hal atau keyakinan yang menyebabkan seseorang keluar daripada agama Islam. Alhamdulillah min dzalik. Nah jadi dilihat dulu bid'ahnya. Nah bagaimana bid'ahnya? Nah ada misalnya ini macam-macam kelompok. Nah kelompok yang ujung-ujungnya meyakini bahwasanya misalnya Allah Ta'ala menjelma dalam diri, kan ada yang seperti itu. Nah akhirnya jadi Tuhan diikung. Nah atau misalnya Rasulullah menjelma misalnya pada dirinya, nah sehingga jadi Rasulullah diikung. Nah lalu akhirnya mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anni Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa akulah Rasulullah. Nah sekali ditiup bau apinya haram, bau hancing ya kalau lah. Nah tiba ditiup bujur-bujur, sekalinya bau jaring. Kenapa? Oh sekalinya Rasulullah bakas makan jaring. Nah padahal itu jelas dusta. Bapak ibu, yang namanya Rasulullah itu adalah seorang yang paling mulia, paling unggul. Nah tidak bisa ditandingi dan tidak bisa dibanding-bandingkan dengan siapapun, kan seperti itu. Nah jadi kita mesti waspada. Makanya sudah sangat jelas di sini dikatakan bahwasanya berjamaah kepada orang yang menganut keyakinan yang sesat, maka apa? Maka itu kurang afdol. Nah sekalipun dia punya jamaah banyak, yang mengikutnya sholat banyak, sekalipun misalnya sampai ribuan atau puluhan ribu dan seterusnya, nah masih lebih afdol berjamaah kepada orang yang betul-betul ahlus sunnah wal jamaah, sekalipun dia punya jamaah, maksudnya jamaah sholat hanya 2 orang atau 3 orang dan seterusnya. Au yata'at kalau masjidun qaribun, nah atau menjadi kosong oleh masjid yang dekat. Nah itu lebih afdol kita mengisi masjid yang lebih dekat. Kalau kita sebenarnya umpat kepada sholat berjamaah yang jamaahnya itu banyak. Jadi peribahasanya misalnya di sini ada masjid, di sini ada 2 masjid. Nah di sini banyak orangnya. Nah kenapa yang kenapa orangnya banyak nih? Oh sekalinya imamnya luar biasa. Imamnya adalah misalnya Syekh Muslimin. Nah ada gampangan. Syekh Muslimin artinya kurangan alim. Alim al-lamah, misal ya Allah, ada gampangan. Nah, jadi banyak orang yang pulang ke masjid itu untuk berjamaah. Sedangkan yang di kampungnya kosong, wabiallah. Jadi di kampungnya ini kosong. Nah, maka mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol itu kita mengisi yang di kampung. Nah, karena kalau kita umpatan ke masjid itu, masjid Syekh Muslimin, maka yang di wadah kita ini akan kosong. Sia-sia orang membangunkan masjid, nah atau membangunkan langgar, sia-sia jadinya. Nah padahal masjid atau langgar itu tujuannya adalah untuk disolati. Ya kalau, nah gara-gara pengaruh atau karismanya Syekh Muslimin, ya Allah,
Nah, sampai akhirnya banyak masjid dan belanda yang kosong. Ini misal ya Allah. Mudah-mudahan Jepang ya Allah. Nah, karena yang ngarannya mengaji itu kadang kata terlambat. Nah, yang ngarannya mengaji itu ada riwayat kalau tidak salah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itu sidin mengaji di masa tua juga. Ada yang mengatakan umur 40-an hanya sidin rajin mengaji. Tapi pada akhirnya apa? Pada akhirnya sidin menjadi salah satu ulama dalam mazhab Syafi'i yang terkemuka. Nah, bahkan ada yang mengatakan gelar Syekhul Islam itu adalah hasil dari olok-olokan hadam salah seorang guru sidin. Nah, karena guru sidin ini masih salah seorang guru sidin ya. Artinya marhaban di Syekhul Islam. Selamat datang dengan syekhnya orang Islam. Syekh itu Syekhul Islam mungkin kalau sepintas ini adalah merupakan gelar yang sangat terhormat. Artinya gurunya orang Islam karena digampangkan. Nah, padahal ini menyindir. Kenapa? Karena syekh itu juga dalam bahasa Arab dipakaikan untuk menyebut orang yang tua. Ada yang mengatakan 40 tahun itu sudah syekh. Nah, jadi kalau abang muslimin sudah umur 40 tahun, maka dari segi bahasa Arab itu gelarnya adalah syekh. Nah, kada digampangkan. Jadi kada apa yang menjauh sidin syekh kada apa. Tadi begayaan aja lah. Cuma aku diselanjutkan kada masalah. Karena ini adalah gelar yang memang terhormat. Nah, jadi maksud daripada hadam salah satu guru sidin tadi adalah menyindir sidin ini sudah tua, kenapa hanya dia mengaji, lalu dikiau Syekhul Islam. Ternyata apa? Ternyata dengan penuh ketabahan sidin terus menerus belajar sampai menjadi salah seorang daripada ulama besar di dalam mazhab Syafi'i. Banyak sidin menulis kitab-kitab fikih. Nah, bahkan sidin ini adalah guru daripada Syekh Ibnu Hajar Al-Haythami. Nah, jadi Syekhul Islam Zakaria Ansari ini sidin bisi murid ngarannya Ibnu Hajar Al-Haythami. Nah, termasuk daripada fuqaha. Adapun guru sidin itu Ibnu Hajar juga, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, itu adalah termasuk daripada muhaddis, daripada huffaz atau daripada muhaddisin. Itu adalah Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menyusun syarah Sahih Bukhari yang diberi nama Fathul Bari. Jadi itu Syekhul Islam Zakaria Ansari, beliau punya guru Ibnu Hajar dan punya murid juga Ibnu Hajar. Gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani, sedangkan muridnya adalah Ibnu Hajar Al-Haythami. Nah, adapun di wadah kita ada juga dulu pejuang Ibnu Hajar juga yang Allah. Nah, anjir nih berpula lawan apa muslimin anjir yang Allah. Nah, buah nang jago juga yang Allah pinanya nih. Bubuhan nang jago juga kan tuh orang kandangan tuh sidin. Nah, terkenal yang Allah. Bubuhan kandangan ini bubuhan nang banyak pahlawannya. Nah, sampai pahlawan nasional Brigjen Hasan Basri, nah itu kan orang kandangan. Nah, jadi kalau urusan kepahlawanan memang kandangan itu terkenal ya Allah. Nah, adapun kalau urusan kepintaran, nah itu sekali lagi, nah itu adalah alabiu. Nah, dia di hatinya bukan pejabat banyak alabiu ya Allah, bukan pedagang banyak alabiu. Nah, sampai artis pun itu banyak juga yang alabiu. Nah, kan seperti itu. Nah, jadi ya macam-macam lah. Itu Samsudin Nur, kan Badar Samsudin Nur ya Allah. Nah, itu sekalinya orang alabiu juga sih. Nah, yang pengarang Samsudin Nur itu salah seorang pilot angkatan udara yang gugur. Nah, itu adalah kurang alabiu juga. Nah, untung aja istilahnya kan kedega daripada nanti yang kurang alabiu ya Allah. Kalau jangan tidak terkenal banget seandainya bahari ada nabi daripada orang alabiu ya Allah, terkenal banget orang alabiu. Nah, cuma alhamdulillah kedega ya Allah, karena memang para nabi itu adanya di masa-masa dulu itu ialah di daerah Semenanjung Arab dan naik ke atas lagi daerah Syam. Nah, daerah Syam itu adalah tanah yang menjadi tempat perhimpunan para nabi. Jadi di daerah Syam itulah banyak ditemukan para nabi. Nah, para nabi, kubur-kubur mereka, nah itu banyak di negeri Syam. Nah, terutama Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada di negeri Syam.
Kemudian kita sambung. Fa jama'atul qalilatu afdalu. Nah, maka di sini nih berpula jamaah yang sedikit, maksudnya daripada yang disebutkan tadi, afdalu ialah lebih afdal. Nah, itu adalah lebih afdal. Wa illam yajib ila jama'atan imamuha muqtadi'un wa nahwuhu. Maka fa illam yajib, maka apabila tidak mendapati dia illa jama'atan, kecuali jamaah imamuha, yang imamnya itu muqtadi'un, ialah orang yang sesat. Nah, tapi kesesatannya tidak menyebabkan kekufuran. Wa nahwuhu, dan yang seumpamanya, bahia, maka bermula dia, maksudnya berjamaah itu afdalu, ialah lebih afdal minal infiradi, daripada sendirian. Nah, ini menurut pendapat daripada Syekh Romli. Jadi kalau misalnya ada jamaah yang lain, nah terpaksa harus mengikut kepada orang fasik, nah atau terpaksa harus mengikut kepada orang yang sesat, tapi kesesatannya sekali lagi tidak menyebabkan dia kafir, maka itu menurut Syekh Romli tetap lebih afdal kita berjamaah dengan mereka. Nah, lebih afdal berjamaah dengan mereka ketimbang sendirian, kalau tidak ditemukan orang lain yang kita jadikan imam. Nah, adapun kalau misalnya ada ditemukan orang lain yang bisa dijadikan imam, yang bukan orang fasik dan bukan orang yang menyimpang, maka itu jelas berjamaah dengan orang itu lebih afdal. Nah, kemudian kita balik lagi, kalau tidak ditemukan orang yang lurus dan orang yang soleh lah, itu bagaimana? Nah, menurut Syekh Ibnu Hajar, Syekh Romli sekali lagi tetap lebih afdal berjamaah dengan mereka. Adapun menurut Syekh Ibnu Hajar lebih afdal sendirian daripada berjamaah dengan mereka. Nah, jadi menurut Syekh Ibnu Hajar lebih afdal sendirian daripada berjamaah dengan mereka. Nah, jadi di sini terjadi perbedaan pendapat tentang mana yang lebih afdal. Yang pasti memang sholat berjamaah ini adalah sesuatu yang menjadi keistimewaan atau khususiyat kepada umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu turakul jamaatu, dan didapati akan jamaah itu malam yusallim, selama tidak salam, maksudnya tidak salam oleh imam. Nah, jadi selama imam tidak salam, maka kita masih bisa mendapati jamaah, kita masih bisa ikut di belakangnya. Misalnya nih, abang muslimin, nah sidin belum lagi assalamualaikum, belum sampai ke kum yang dimnya itu, nah kum itu belum sampai, kita sudah Allahu Akbar. Pas sudah bar hanya sidin alaikum misalnya, nah itu masih sah jamaahnya dan masih dapat pahala berjamaah. Nah, itu istilah kalau kita bandingkan lawan orang yang hadir di sidang Jumat. Nah, yang sungsung, ya Allah, itu kayak menyembelih unta. Ya Allah, itu yang sungsung. Kemudian yang berikutnya itu kayak menyembelih sapi. Yang berikutnya lagi kayak menyembelih kambing. Nah, sampai akhirnya pas-pasan, ya Allah lah, pas-pasan pas imam naik mimbar pas datang. Nah, itu makin halus lagi. Nah, mungkin kayak menyembelih apa namanya, anak ayam kira-kira. Nah, begitu juga sebagai jamaah, imam hadap salam sudah kita beranjak Allahu Akbar. Nah, kita misalnya menjadikan niat di dalam hati dengan depan Allahu Akbar. Nah, lalu imam itu sebelum itu, nah sebelum sudah sudah kita ini selesai daripada mengangkat takbir dan juga selesai daripada menyertakan niat di dalam takbir, maka itu masih sah dan masih dapat pahala, tapi pahalanya sedikit badal. Nah, lalu yang paling utama itu pahalanya berbilang wa fadilatul ihrami bihuduri taharrumil imami. Nah, yang paling afdol itu adalah dengan kita mendapatkan fadilah mengangkat takbiratul ihram. Nah, wa fadilatul ihrami, dan bermula fadilah takbiratul ihram bihuduri taharrumil imami, yaitu dengan apa? Dengan kita hadir ketika imam itu
mengangkat takbiratul ihram. Watiba ini fauran, dan mengikutinya, mengikut si imam itu fauran, secepatnya. Nah jadi misalnya nih, yang abdul kayak apa sholat berjamaah, anggaplah abang muslimin sidin jadi imam. Nah lalu yang datang, abang muslimin belum lagi mengangkat takbir, masih bersiap-siap lagi, masih istau di sini dia kalau, nah masih istau. Nah lalu sidin ini masih membaca lafaz niat, masih misalnya sebelumnya itu membaca a'udzu birabbin nas. Nah kita datang, begitu kita datang sidin Allahu Akbar, kita hadir waktu sidin Allahu Akbar. Maksud hadir ini pas di belakang sidin, kadang-kadang di jalan tuh ada, amun di jalan kayak di masjid Ganal itu, kayak masjid raya ya Allah. Nah itu lambat sudah menuju ke imaman atau menuju ke saf, apalagi jalan belakang. Nah ini maksudnya pas paman muslimin atau abang muslimin mengangkat Allahu Akbar, kita sudah berada di dalam saf. Nah ketika kita sudah berada di dalam saf, kita menghadiri sendiri mengucapkan Allahu Akbar, kemudian kita langsung jadi Allahu Akbar. Cuma jangan sampai tertinggal, karena syaratnya itu jangan sampai sedikit pun daripada Allahu Akbar imam itu disertai oleh Allahu Akbar makmum, sedikit pun. Artinya harus bar dulu Allahu Akbar. Nah sudah genap rohnya itu, nah sudah selesai rohnya, hanya kita boleh Allahu Akbar. Jadi sedikit pun kita kada kawa mengimbangi imam di dalam takbiratul ihram. Nah ada pun yang lain-lain itu boleh saja, cuma kalau diimbai persis itu hukumnya adalah makruh. Nah kalau diimbai persis itu hukumnya adalah makruh. Nah jadi jangan sampai kita diimbai persis. Diimbai persis itu misalnya imam ruku ini kita umat Tuhan. Nah jadi, nah ini juga Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar. Sami Allahu hamidah. Allahu Akbar. Nah ini karena persis diimbai. Nah ini justru akan menghilangkan pahala jamaah kita. Nah jadi paling kada benar, lebih sedikit paling kada benar. Jadi misalnya di paman muslimin ini tiang. Nah jadi sini ruku Allahu Akbar, nah kita mulai juga. Nah itu. Tapi yang paling abdul lagi, nah sini Allahu Akbar ya Allah. Nah pas tutup akbar hanya kita dua Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, untung dahnya tuh ajar juga kita sami Allahu liman hamidah. Betul Allahu Akbar. Nah tutup bar hanya bulan kita Allahu Akbar. Nah itu yang paling abdul, paham ya Allah. Nah tapi kalau misalnya kita ini berudinya sedikit, kan itu sudah kan apa? Maksudnya sudah dapat pahala jamaah berudi sedikit. Yang penting ada berudinya tuh Nah tapi yang paling abdul berudinya itu sekali lagi bila sudah sempurna si imam, sempurna ruku baru kita ikut ruku. Nah sempurna i'tidal si imam baru kita ikut i'tidal. Sempurna sujud imam baru kita ikut sujud. Tapi walhasil kalau tapi imbai kayak tadi, nah itu sebenarnya kada membatalkan. Yang membatalkan itu apabila kita bersengaja mendahului imam misalnya 2 rukun, nah tanpa ada odor, maka itu jelas batal. Atau berdudi pada imam 2 rukun tanpa ada odor, maka itu juga batal. Maksudnya rukun qauli lah, rukun yang digawi. Adapun rukun yang rukun fi'li, maksud ulun rukun fi'li. Adapun rukun qauli, rukun yang diucapkan itu kada apa-apa kita diimbai. Maksudnya kada sampai batal. Nah sekalipun yang disunahkan itu tetap berdudi. Nah jadi kalau misalnya kita berdahulu kada apa-apa. Maksudnya kada batal, cuma kada afdol. Bahkan itu bisa dibilang makruh. Jadi belum lagi paman muslimin membaca Fatihah, kita sudah berdahulu baca Fatihah, nah itu sah-sah saja. Paham ya Allah? Karena rukun qauli boleh saja makmum berdahulu. Rukun qauli, rukun yang diucapkan. Cuma kada afdol, bahkan itu adalah perbuatan yang mengurangi daripada pahala jamaah. Bahkan itu bisa digolongkan sebagai perkara yang makruh. Karena yang namanya imam, yang namanya makmum sudah semestinya berdudi daripada imam, kan seperti itu. Tapi sekali lagi urusan batal kadanya itu kalau qauli, rukun qauli itu kada masalah, kada batal. Nah yang batal itu adalah berdahulu dari imam pada rukun fi'li. 2 rukun dengan tanpa odor dengan sengaja.
atau berduti pada imam dengan dua rukun fi'li. Nah, dengan tanpa odor atau dengan sengaja, maka itu jelas hukumnya adalah batal. Alhamdulillah. Nah, jadi sia-sia sholat kita. Nah, bukan cuma jamaahnya yang batal, tapi juga sholatnya yang batal. Nah, oleh karena itu kita disuruh oleh agama kita untuk menuntut ilmu. Utlubul ilma, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib atas setiap orang yang Islam. Artinya kalau kita hendak melaksanakan sholat berjamaah, maka mau kada mau kita harus belajar tentang sholat berjamaah. Amun kada bang, nah amun kada maka kita berdosa. Berdosa dari segi apa? Dari segi melalaikan kewajiban menuntut ilmu. Dan juga akan berdosa kalau misalnya kita sholat berjamaah kada bujur, lantaran kita kada tahu hukum-hukumnya, sehingga akhirnya dosa kita menjadi terdabeling 2 kali lipat. Yang pertama gara-gara kita kada menuntut ilmunya, dan yang kedua gara-gara kita mempraktekkan tidak sesuai dengan ilmunya. Intinya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Wa yustahabbu intizarud dakhili. Nah, jadi ini etika atau adab bagi orang yang jadi imam dan disunahkan. Nah, dan disunahkan oleh agama, maksudnya intizarud dakhili fir ruku'i, akan menunggu orang yang masuk fir ruku'i, di dalam ruku', wa tasyahhudil akhiri, dan tasyahud akhir. Tapi khusus 2 ininya. Kalau kita hendak menunggu orang yang hajar masuk, misalnya nih paman muslimin, abang muslimin, sidin jadi imam, lalu ada sidin mendengar orang yang masuk, hajar masuk untuk 4 berjamaah. Nah, maka pasrahkan sidin ruku itu sunnah memang menunggu. Tapi jangan kelawasan, itu syaratnya. Paham ya Allah? Jangan kelawasan menunggu, yang sewajarnya aja. Makanya di situ disebutkan bisyarti Allah yaqulul intizaru, dengan syarat, maksudnya kesunahan ini syaratnya apa? Kesunahan menunggu ini syaratnya Allah yaqulul intizaru, tidak panjang oleh menunggu. Jadi kada lawas, yang sewajarnya aja. Jadi di ruku bisa atau di tasyahud akhir bisa. Pasti di tasyahud akhir at-tahiyatul surat tiba-tiba sekalinya ada orang berjalan yang menuju ke shop. Untuk apa? Untuk 4 sidin. Nah, berjamaah. Maka itu disunahkan sidin menunggu sampai sidin mendengar Allahu Akbar. Nah, itu disunahkan menunggu, tapi syaratnya dengan tidak lama. Artinya sewajarnya aja waktunya itu nah. Nah, kada sampai 60 menit-menit. Nah, kalau menit-menit ya ada, itu ada sunnah. Sekalipun kada batal. Paham ya Allah? Batal kada, cuma kada sunnah. Nah, intinya seperti itu. Wala yumayyiza bainad dakhilin. Nah, ini syarat yang kedua, dan tidak membedakan antara orang-orang yang masuk. Jadi misalnya abang muslim jadi imam, peserahkan ruku, nah sekali berdehem. Nah, pinandu abang muslimin siapa yang berdehem nih? Oh, sekalinya gubernur. Si abang ya Allah, masuk misal. Wah, aja apa deh, abang muslimin ini perlu ditungguin bujur-bujur. Nah, ya Allah, perlu ditungguin bujur-bujur, ditungguin nih. Nah, sudah sekalinya ada pulang hajar masuk, ya Allah. Nah, tidak berdehem juga. Sekalinya yang masuk ini lain pejabat, ya Allah, orang biasa. Wah, ya apa nih, jar abang muslimin. Wah, istilahnya nih, kalau saya ditungguin ini, kada perlu ditungguan ini. Nah, ini ada sunnah. Paham ya Allah? Jadi kalau ada tungguan jangan berpilih. Paham ya Allah? Artinya yang pejabat misalnya nih datang sekalinya menunggu. Ada pun yang rakyat biasa datang sekalinya kada dapat menunggu. Nah, ini akhirnya kada sunnah menunggunya itu. Jadi kada boleh pilih kasih. Nah, kada boleh tebang pilih. Kalau istilah berari itu tebang pilih. Artinya di dalam salat berjamaah pun kita disuruh untuk berbuat adil. Karena keadilan itulah yang merupakan pilar dari segala kebaikan. Nah, tanpa ada keadilan, maka tidak akan ada kebaikan. Jadi, kenapa orang-orang terkait dengan ajaran terorisme atau dengan ajaran radikalisme,
Nah itu lantaran mereka diperlakukan tidak adil. Mereka merasakan ketidakadilan yang nampak, nah yang tidak tegak. Akhirnya ada orang-orang luar membawakan ajaran terorisme atau ajaran radikalisme, lalu akhirnya dia tertarik untuk mengikuti. Nah jadi kalau anak mengurangi yang namanya terorisme atau radikalisme itu gampang aja, tegakkan keadilan dan juga wujudkan kemakmuran. Maka dengan keadilan yang tegak dan dengan kemakmuran yang terwujud akan menyebabkan masyarakat bahagia. Kalau masyarakat sudah bahagia, sudah senang hatinya, nah maka dia tidak akan terpengaruh dengan paham-paham radikal atau paham-paham terorisme. Intinya seperti itu. Nah, kayak macan juga. Kalau di Dubai itu banyak orang yang diimun macan. Jadi macan ini bukan singkatan mantan cantik, itu lain. Nah itu lain. Ini macan bujuran. Macan bujuran itu ada leopard, ada cheetah yang diingun itu nah. Nah kalau cheetah itu maju bukannya. Nah kemudian ada leopard terganal lagi. Itu bagus bulunya, model loreng-loreng bulat. Nah itu yang banyak diingun oleh orang-orang Dubai. Jadi saking makmurnya orang Dubai, sampai-sampai yang diingun lain kucing. Nah tapi kucing yang ganal, ada kucing yang biasa. Kalau di wadah kita orang-orang sugih paling ingunan kucing Persia, kucing Anggora, ya Allah. Kalau di sana itu kucing yang ganal, kucing yang bisa memakan manusia. Tapi dia jinak. Kenapa jadi jinak? Karena dagingnya disediakan oleh petuanannya sampai frozen kan adanya apa nih? Freezer ya Allah, nang lemari es nambah rabah tuh nah. Nah itu hebat petuanannya bisi daging. Jadi setiap hari, nah setiap jadwalnya ada setiap hari lagi setiap sekian jam, nah dilempari daging onta, daging sapi, daging kambing dilempari. Jadinya panjang. Jadi kawahnya dibawa kemana-mana, bahkan dibawa begayaan, ya Allah, ini ada memangsa. Nah karena apa? Karena sudah melihat. Nah kenapa macan itu menyerang? Karena ini lapar. Tapi kalau ini diberikannya, nah dipenuhi kebutuhannya, maka ini ada bakal memangsa. Malah ini kawah dibawai berbulat oleh majikannya. Nah itu rumusannya. Jadi kenapa terjadi aksi terorisme, aksi radikalisme dan seterusnya? Yaitu tadi karena kemakmuran tidak terwujud dan juga ketidakadilan tidak tegak. Intinya seperti itu. Pada digampangkan nih macam yang diingun. Nah itu amuran kita jangankan mengingun macan, ya Allah, mengingun kucing aja, mungkin kucing Persia, kucing Anggora itu kada sanggup. Nah karena apa? Karena perlu makanan kucing. Cuma ini alhamdulillah makanan kucing termurah sudah. Bahaya waktu awal-awal ramai kucing Persia, awal-awal ramai kucing Anggora, makanan kucing itu masih larang. Nah cuma alhamdulillah Bang ya Allah. Nah tapi ini lebih hebat lagi. Daging itu kau menyediakan. Artinya orang-orang sana itu sugih-sugih. Orang-orang di Dubai itu sugih-sugih sampai kau menukar daging. Yang dagingnya itu bukan hanya untuk dirinya dan keluarganya, tapi juga untuk macannya. Nah ini jadi sama aja manusia gitu juga. Coba aja istilahnya nih, yang kita pusang ya Allah, kebanyakannya manusia ini pusang karena urusan penduitan juga ya Allah. Nah kebanyakannya itu gara-gara pusang urusan penduitan, lalu akhirnya lakas naik darah, lalu akhirnya lakas berkelahian kan gitu. Nah coba abang diberi kenyamanan, dikanyangi, diberi duit ya Allah, kan gampang. Nah berkelahian itu ada bapak juga berkelahian, abang parut kanyang ya Allah, abang duit istilahnya kan lancar kan seperti itu. Nah jadi kuncinya itu aja. Nah kada perlu istilahnya kan melakukan yang namanya deradikalisasi dan seterusnya, itu kada perlu. Yang ujung-ujungnya bisa merusak daripada ajaran syariat itu sendiri, yang ujung-ujungnya seolah-olah syariat Islam itu adalah biang daripada terorisme atau biang daripada radikalisme. Padahal tidak. Justru karena melalaikan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala lah terorisme
dan radikalisme itu tumbuh subur. Yaitu apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala mewajibkan para pemimpin untuk berlaku adil dan mewajibkan para pemimpin untuk mengupayakan kemakmuran kepada seluruh rakyat ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita sambung sedikit. Wa yukrahu, dan dimakruhkan ayat tazira fi ghairi jima', dan dimakruhkan oleh agama. Nah, akan bahwasanya menunggu ia fi ghairi jima', pada selain keduanya. Maksudnya pada selain ruku dan tasyahud akhir. Jadi kada sunnah menunggu itu hanya dua tempat, yaitu di dalam ruku dan di dalam tasyahud akhir. Alhamdulillah, di dalam ruku dan di dalam tasyahud akhir. Cuma sekali lagi harus adil, jangan berpilih. Nah, jangan sampai gara-gara ada pejabat datang lalu kita akan menunggu. Ada pun nang tukang beca datang, bahkan akan menunggu ya Allah. Nah, ini imam nang kelewatan ini. Nah, mungkin imamnya dapat gaji juga ya Allah lah istilahnya deh. Mau ada mau yang kerja orang digaji, mau ada mau harus menunggu bos ya Allah. Nah itu. Tapi intinya ini kan ada urusan batal atau sah. Nah ini urusannya adalah keabdolan saja. Masalah keabdolan, masalah kesunahan. Bila ada terjauh, maka ada abdol atau mungkin makruh, kurang lebih seperti itu. Nah kemudian kita lanjutkan sedikit. Wala yaqdiru fi ruku'i tsani minal kusufi, dan tidak menunggu ia pada ruku yang kedua daripada sholat kusuf, yaitu sholat gerhana. Nah, yaitu sholat gerhana bulan atau gerhana matahari, itu sunnahnya adalah dengan 2 kali berdiri dan 2 kali ruku, seperti yang belum jelaskan beberapa kali. Nah, jadi misalnya nih kita sebagai gerhana, nah kita mengangkat takbir, nah kemudian kita baca Fatihah. Sesudah baca Fatihah kita baca surah, kan seperti itu. Nah, itu kita ruku. Imbang ruku, sami Allahu hamidah, langsung kita gini. Nah, membaca Fatihah pulang, membaca surah pulang, begitu hajar Allahu Akbar, ruku, begitu hajar sami Allahu hamidah, nah hajar sujud. Jadi dalam satu rakaat itu berdirinya 2 dan 2 rukunya 2. Paham ya Allah? Adapun jumlah rakaatnya 2-2. Nah, sehingga berdirinya menjadi 4 dan rukunya menjadi 4, karena di dalam setiap rakaat itu 2-2. Paham ya Allah? Nah, kalau sembahyang yang normal, yang 2 itu hanya 1, yaitu apa? Sujud ya Allah. Nah, sujud 2 kali. Tapi di dalam sembahyang kusuf dan kusuf, yang sunnahnya itu adalah 2 kali berdiri dan 2 kali ruku. Nah, bukan cuma 2 kali sujud. Nah, ada pun 2 kali sujud itu adalah rukun. Nah, kalau ini adalah sunnah. Jadi sunnah kita menjauhi sholat kusuf dan kusuf seperti itu. Kalau misalnya sekali berdiri aja atau sekali ruku aja, nah itu sah aja juga. Cuma kada abdol, menyalahi daripada yang diajarkan Rasul, yaitu 2 kali berdiri dan 2 kali ruku. Nah, adapun untuk ruku yang kedua, ini kada sunnah menunggu. Paham ya Allah? Nah, jadi misalnya nih yang jadi imam adalah abang muslimin. Nah, siapa al-alimul alamah? Nah, ya Allah, Syekh muslimin. Nah, ada digampangkan Allahu Akbar di sini. Nah, itu lalu sini baca Fatihah, ya Allah, waladhdallin amin, lalu jamaah kan baca Fatihah. Nah, itu sini baca surah. Nah, itu tuntung baca surah, lalu sini ruku. Nah, di ruku pertama ini yang sudah menunggu. Jadi kalau ada orang masuk, nah itu sunnah menunggu di ruku pertama. Nah, kemudian sini baru tuntung ruku pertama, lalu sami Allahu hamidah, langsung nanti ini sunnahnya untuk membaca lagi daripada Fatihah. Nah, sesudah waladhdallin amin, maka makmum yang membaca Fatihah. Sedangkan abang muslimin membaca surah. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i yang abdolnya sesudah habis surah Fatihah makmum aja kita membaca surah, itu yang abdolnya coba. Nah, jadi jika sudah tuntung surah ini, maksudnya daripada berdiri yang kedua, lalu sujud ruku lagi, Allahu Akbar. Nah, yang ruku kedua ini kan sudah menunggu. Siapakah datang, kalian disunahkan menunggu. Sekalipun boleh, paham ya Allah? Karena ruku ini adalah termasuk dari rukun yang panjang, sehingga bolehnya diperpanjang. Sama juga kayak sujud boleh diperpanjang, berdiri boleh diperpanjang. Yang ada boleh diperpanjang itu adalah i'tidal, kecuali pada rakaat terakhir dari setiap sholat. Karena
Rakaat terakhir pada rukuk rakaat terakhir pada setiap sholat itu adalah letak daripada kunut. Baik itu kalau subuh kunut subuh, atau misalnya kalau sholat yang lain itu adalah kunut nazilah. Kalau misalnya terjadi bahaya dan sebagainya, itu namanya kunut nazilah. Nah jadi i'tidal itu kadang-kadang diperpanjang. Jadi untuk ukuran i'tidal panjangnya, apabila misalnya kita sudah membaca zikir yang sami Allah Alhamdulillah dan seterusnya, sudah habis itu, nah kalau kita berdiam, maka kita kada boleh berdiam atau membaca apakah misalnya yang melebihi dari kadar kita membaca Fatihah. Paham ya Allah? Yang melebihi dari kadar kita membaca Fatihah, yaitu sesudah habis kita membaca bacaan yang disunahkan di dalam i'tidal. Nah jadi imbas sudah tuntung sami Allah Rabbana wa lakal hamd dan di as-samawati dan seterusnya itu sudah tuntung itu, jangan lagi kita bertahan yang sekira-kira bertahannya itu mencukupi kita untuk membaca Fatihah. Kalau mencukupi untuk membaca Fatihah otomatis batal karena i'tidal rukunnya rukun yang pendek. Nah jadi juga apa karanya duduk antara dua sujud. Nah ibarat kita membaca Rabbil fil warhamil bidul fadil dan seterusnya. Nah itu boleh kita bertahan tapi jangan lawas. Ukurannya itu apa? Ukurannya jangan sampai melewati kadar kita membaca tasyahud sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bila kita sampai kadar itu apalagi lebih, maka itu membatalkan. Karena duduk antara dua sujud adalah rukun qasir, rukun yang pendek saja. Nah, paham ya Allah. Wa yusannu i'adatul fardhi bi niyatil fardhi, dan disunahkan mengulang sholat fardu biniyatil fardhi, tapi dengan niat fardu, tapi bukan yang fardu yang sesungguhnya, ini hanya rupanya atau bentuknya fardu. Adapun dia menurut kaul yang pertama adalah sunnah. Nah jadi tetap niatnya itu sholat fardu, tetap niatnya sholat fardu, tapi mengulang dari yang pertama. Nah maksudnya apa? Ma'amur walidin beserta orang yang sendiri, au jamaatin. Nah, atau jamaah. Ya, jadi misalnya nih gini. Abang muslimin sidin tadi sembahyang sorangan, misalnya ya Allah. Nah, lalu sidin tetamu jamaah. Nah, maka imbas sidin sembahyang sorangan, salam sekalinya ada orang yang mendirikan jamaah, maka sunnah sidin mengulang sholat fardu tadi. Nah, maaf ya Allah. Nah, untuk mendapatkan pahala jamaah. Nah, niatnya niat sholat fardu juga, cuma bukan fardu yang sesungguhnya. Nah, yang fardu yang sesungguhnya itu sudah yang tadi yang sidin sorangan. Nah, atau misalnya sidin sorangan, nah itu pula ada orang lain yang sorangan. Nah, imbas sudah tentu hanya bertahuan karena saking khususnya deh. Syekh muslimin ya Allah karena tahu pada ada orang sembahyang sorangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalinya ada kawan dihijab, nah itu sembahyang sorangan juga. Jadi dipelajari oleh bapak muslimin. Nah tadi kan kita sembahyang sorangan-sorangan, ya kan kita ulang aja lah supaya dapat pahala jamaah. Nah itu bisa ya. Dan yang jadi imam ini harus berniat menjadi imam. Ya seperti itu. Karena syarat sholat yang diulang apabila ingin jadi imam, maka harus dia berniat menjadi imam. Atau misalnya dengan jamaah. Nah dengan jamaah kan seperti yang dicontohkan tadi, artinya sidin sembahyang sorangan. Nah lalu ada jamaah imbas sidin tuntung, nah sidin bergabung. Atau misalnya sidin sembahyang berjamaah, lalu ada orang di belakang nang kada sampat, lalu mengusulkan kita ulang aja kan ya Pak, aku nah ada tempat dia berjamaah kan. Nah itu kada masalah juga. Yang penting imamnya itu niatnya adalah niat menjadi imam. Nah adapun selain daripada itu dan sholat Jumat dan juga sholat jamaah karena hujan, tapi ini jarang terjadi, dan juga sholat sunnah yang diajarkan selain daripada yang ulun sebutkan ini, itu tidak wajib si imam berniat menjadi imam. Nah seperti sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib dan seterusnya, sampai sholat tarawih, sholat witir di Ramadan dan sebagainya, tidak kewajiban berniat menjadi imam bagi si imam. Yang wajib berniat itu adalah makmum, niat mengikut imam. Nah jadi yang wajib niat menjadi imam bagi imam itu hanya 4 sholat. Yang pertama sholat Jumat, yang kedua sholat fardu yang diulang seperti tadi. Nah ini bagi imamnya. Kemudian yang ketiga sholat yang dijama karena hujan.
Tapi ini gambarannya ada di wadah kita yang sekira-kira kampungnya luas benar. Nah, sedangkan tempat sholat berjamaah ini kan istilahnya kan terpisah-pisah nih, terpisah-pisah di tempat yang luas misalnya kan gitu. Nah sehingga kalau orang kampung di sana itu kan hendak mendirikan sholat berjamaah harus berjalan dulu jauh. Nah sampai ke masjid itu atau ke langgar itu hanya terjadi sholat berjamaah. Nah kalau terjadi hujan pada waktu takbiratul ihram, kemudian pada waktu salamnya, nah sampai sudah salam pun masih hujan, maka bisa dijama dengan jama takdim. Nah jadi zuhur misalnya ini kerjakan berjamaah di bertaat, nah kemudian dijama asarnya karena hujan. Nah itu dibolehkan, tapi gambarnya ada di sini. Nah ini hanya di tempat-tempat yang ya istilahnya itu terpencil mungkin, yang dari satu rumah ke rumah itu jaraknya sekian ratus meter ya Allah, dari rumah-rumah itu pulang ke masjid sekian ratus meter, maka itu bisa diadakan jama takdim karena hujan, dan imamnya wajib berniat sebagai imam. Dan yang terakhir adalah sholat sunnah yang dinadarkan. Nah misalnya sholat sunnah yang dinadarkan ini misalnya nih sekampungan nih benadar, apabila misalnya nih apabila abang muslimin misal ya Allah, apabila abang muslimin apa yang dinadarkan sidin berdatang pulang misal ya Allah, apabila sidin berhasil ya Allah dan jiwa di dalam rumah itu ada ayam aja misal Jepang ya Allah, akan ada diaminakan bagus saja juga ya Allah. Nah insya Allah ya Allah yang mudah-mudahan. Nah lalu akhirnya apa? Akhirnya kabul nazar tadi dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah diterima sidin berdatang dan jiwa yang sudah ada di rumah itu kada mahabuk malah mengucapi artinya ulun rindu hajat kai dunia akhiratnya. Nah maka wajib itu ditunaikan kalau seberataan benajar itu, yaitu benajar apabila hajatnya abang muslimin kabul, maka kami benajar sembahyang sunnah berjamaah. Nah maka kalau itu sudah kabul, sembahyang sunnah berjamaah imamnya wajib berniat menjadi imam. Selain dari yang empat ini, imam kada wajib berniat jadi imam. Jadi ibarat abang muslimin ini kan sidin sembahyang, lalu ada orang datang di belakang paman pentol atau apakah ya Allah lah kenapa dalam hadis ini kamu ada jadi imam. Nah sedangkan paman pentol hanya jadi makmum, nah itu kada masalah. Nah paman pentol tetap sah sembahyangnya asalkan paman pentol niat berjamaah lawan abang muslimin. Nah jadi itu kada masalah kalau si imam kadang-kadang jadi imam. Nah selain daripada yang empat ini, yang penting makmumnya yang berniat menjadi makmum. Ya Allah intinya kayak gitu. Nah kemudian kita lanjutkan sedikit. Wa in kana qad shallaha ma'aha, dan sekalipun adalah ia telah mensolatkannya, maksudnya mensolatkan sholat itu, sholat fardu itu ma'aha besertanya, beserta jamaah. Jadi sekalipun misalnya orangnya itu juga mengulang-ulang, nah itu adalah sunnah. Dan imam wajib berniat menjadi imam. Nah itu juga seperti itu. Wa farduhu al-ula, dan bermula yang fardunya daripada ini sholat fardu adalah yang pertama juga. Jadi yang pertama tadi sebenarnya yang merupakan sholat fardu. Adapun yang kedua ini niatnya aja fardu. Adapun yang aslinya ini adalah sholat sunnah. Alhamdulillah. Nah wala yundabu i'adatul janazati, dan tidak disunahkan oleh agama akan mengulang sholat jenazah. Nah jadi sholat jenazah, nah itu kada disunahkan. Nah alhamdulillah sholat jenazah itu kada disunahkan untuk diulang. Jadi sekali aja. Nah adapun kalau jamaahnya lain kan apa? Misalnya kan jamaahnya tadi jamaah Syekh Muslimin ya Allah. Nah itu sudah tuntun jamaah Syekh Muslimin, datang pulang jamaah Syekh siapa? Sidin deh. Nah Syekh Wahyu misalnya ya Allah. Nah itu kan apa? Itu lain mengulang ngarannya. Yang ngarannya mengulang ini itu orangnya. Awal Syekh Muslimin ya Allah namanya bayangkan. Nah itu ngarannya mengulang. Jadi kalau jamaahnya banyak bergelombang-gelombang itu ada termasuk dalam kategori mengulang. Paham ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada minggu yang akan datang. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah jadi sudah ini
kita akan membahas tentang odor-odor sholat Jumat dan sholat berjamaah. Karena sekali lagi sholat Jumat itu hukumnya fardu ain. Nah, untuk laki-laki yang berakal, yang balik, yang merdeka, dan yang tidak berpergian, serta tidak ada odor-odor syar'i seperti sakit dan sebagainya. Nah, ada sholat berjamaah sekali lagi itu hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, itu sholat berjamaah. Artinya kalau kampungnya halus, satu jadi imam, satu jadi makmum di tempat yang terbuka seperti masjid atau langgar dan seumpamanya, maka gugurlah kewajiban itu. Tapi yang menggawinya adalah laki-laki yang balik, yang merdeka, yang berakal. Nah, adapun kalau perempuan misalnya itu kadang menggugurkan fardu kifayah. Paham ya Allah, perempuan kadang menggugurkan fardu kifayah. Jadi yang menggugurkan fardu kifayah ini adalah laki-laki. Nah, jadi kalau misalnya laki-lakinya kadang-kadang hendak sembahyang berjamaah, kadang-kadang hendak jadi imam, kadang-kadang hendak jadi makmum dalam satu kampung itu nah kadang-kadang hendaknya itu otomatis yang berdosa adalah kaum lelaki. Nah, adapun kaum perempuan itu ada urusan. Paham ya Allah. Jadi para kaum perempuan kada perlu resah. Nah, aja kadang-kadang jadi imam, kadang-kadang jadi makmum di kampung kita nih istilahnya kan ya Allah. Nah, adapun di Banjarmasin ini alhamdulillah di mana-mana ada sembahyang berjamaah. Alhamdulillah ya Allah. Di masjid-masjid, di langgar-langgar, kadang satu kampung ada 2 langgar. Kadang ada 3 langgar ya Allah dalam satu kelurahan. Nah, jadi alhamdulillah di wadah kita ini istilahnya sekalipun kada hadir berjamaah, nah tetap kada berdosa juga. Karena sudah banyak yang menggugurkan di masing-masing kampung, di masing-masing kelurahan. Alhamdulillah kan seperti itu. Nah, untung aja ya Allah di wadah kita banyak masjid, banyak langgar. Jadi kada begandangan lagi kita di akhirat. Coba among kada banyak masjid, kada banyak langgar, nah itu mungkin kita begandangan. Besia ada fardu kifayah yang kada kita gawi daripada sholat berjamaah, sehingga sekampungan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada yang ada ditaruhkan, silakan. Kalau yang ada gini. Yang pertama adalah bisa menamui tetapi orang sembahyang wajib untuk salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacanya asal dari bawah jannah. Salam pilih warna biru dari sangat kawana. Itu ada anjurannya kan bro? Ada. Nah, yang kedua bro akan sembahyang Jumat, imam membaca ayat pertama, itu apa bro? Lalu yang posisi makmum di luarnya itu bro. Pasti lu lihat hati bro. Yang hujan dalam hati itu bro. Hujan itu apa bro? Dia kayak apa posisi makmum tuh di dalam imam Jumat tuh apa namanya masih atau di lebih jemaah itu kan apakah batal kan katakan ada dia terjemah dulu. Kemudian itu. Jadi yang tadi itu yang permulaan tadi kan? Pas salam gue ngasih. Iya. Ya intinya ke depan kan dia gerakan gitu. Tapi kalau sah-sah aja kan ada masalah juga kan gitu nah. Cuma yang di dalam kitab-kitab fikih itu memang beda kan, artinya ibarat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kan membuli kepala langsung ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan. Nah cuma ya istilahnya kada sampai bebatalan doang kan gitu kan. Kada sampai bebatalan intinya kayak gitu tuh. Begini. Beda kan ditemukan di dalam kitab-kitab fikih yang mengatakan bahwasanya itu adalah termasuk daripada sunnah atau dianjurkan dan sebagainya kan seperti itu. Nah kemudian kalau yang kayak tadi yang kritik hati tadi kan yang batal itu apabila mungkin waktunya sembahyang, nah ini yang mentaklid, artinya mentaklid dengan dia mengucap aku ambil sembahyang apabila hujan turun. Nah sebelum hujan turun dia sudah batal dengan mentaklid itu. Maksud mentaklid itu ya kayak nanti yang nikah tuh nah ada kalau sifat taklid. Apabila aku yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, dan istriku melapor ke pengadilan agama dan seterusnya, maka jatuhlah salah satuku. Ya Allah lah. Nah itu karena mentaklid, artinya menggantungkan. Nah jadi digantungkan misalnya dengan turunnya hujan, sekalipun belum turun hujan itu sudah batal mentaklid. Nah mentaklid bebatal. Artinya mentaklid hendak bebatal. Artinya bila hujan turun aku bebatal aja, kan gitu lah. Nah itu. Kemudian atau ini teratur
Arti taradud ini tadi sudah ada niatan berbatal. Nah itu kan jadi gitu. Aku berbatal aja gitu. Aku kan jadi gitu. Nah itu taradud caranya. Nah, paham ya Allah. Jadi taradud itu adalah misalnya kan dalam hati impian dunia. Aku berbatal aja. Itu pulang lalu dia berucap kan dijadiin. Nah, itu pulang aku berbatal aja kan dijadiin. Nah itu taradud. Nah itu juga membatalkan. Nah adapun kalau misalnya kadang-kadang itu nggak ada masalah kan gitu nah. Hanya misalnya hayalan-hayalan aja. Mahayal istilahnya itu kan bapak pinggir ya Allah dan ada niat. Nah jadi maksudnya itu adalah niat berhenti. Nah itu yang membatalkan. Niat berhenti yang pertama niat berhenti atau taradud tadi niat berhenti kan istilahnya itu kan jadi itu niat pulang ada timbul itu kan jadi pulang. Nah itu tuh taradud caranya. Dan mentaklik. Nah mentaklik niat berampi. Bila hujan aku berampi aja. Nah itu yang membatalkan. Alhamdulillah. Apabila hanya sekedar hayalan-hayalan itu kada sampai batal. Misalnya kan karena hujan turun lalu mahayal apa ngarannya nih bakal pinggir. Nah itu kada sampai batal. Jadi yang membatalkan itu sekali lagi mentaklif niat berambil dengan sesuatu. Nah yang sekalipun yang mustahil secara akal ya Allah secara adat. Nah secara adat. Nah tapi apa ngarannya nih dengan adanya taklif itu apalagi yang jais yang boleh itu akan membatalkan. Yang pertama dan yang kedua adanya niat memutus sholat. Nah, atau taradud di dalam niat memutus sholat. Maksud taradud ya itu tadi. Nah aku bakti hijab. Kada jadiin. Aku bakti hijab kan gitu nah. Kada jadiin. Nah itu kan dengan adanya niat itu maka menyebabkan batal sholat. Nah tapi kalau misalnya hanya hayalan kada apa-apa. Alhamdulillah hanya hayalan aja. Intinya itu tuh. Nah makanya memang sembahyang ini ya istilahnya ya bagusnya memang kesusun jopang ya Allah supaya masuk ke dalam masjid. Jadi kalau ada hujan ya Allah ada kehujanan. Kalau adanya panas misalnya nih ada kepanasan. Nah yang payah ini kan kalau kepanasan di bulan puasa ya Allah lakas haus. Nah adapun ini musim hujan. Nah karena ini musim hujan jadi kita banyak-banyak berdoa lah. Mudah-mudahan kada kebanjiran kayak tahun semalam. Nah karena potensi kebanjiran ini sangat tinggi. Nah lantaran apa? Lantaran kita sudah mengetahui hutan-hutan di pulau kita, Pulau Kalimantan semakin hari semakin berkurang. Nah jadi di SD kita sudah diajari apabila apabila banyak hutan yang digunduli maka pasti akan menimbulkan bukan hujan akan menimbulkan banjir. Nah jadi kalau hujan ujung-ujungnya banjir, ujung-ujungnya banjir kan seperti itu. Nah jadi kita berdoa lah mudah-mudahan jangan sampai lah kejadian yang tahun kemarin yang bukan cuma memakan korban harta benda tapi juga memakan korban nyawa. Nah korban jiwa berpuluh-puluh manusia baik yang kejadian yang di daerah Plehare atau kejadian yang di daerah Hulu Sungai Tengah atau kejadian yang di daerah Kabupaten Banjar kemarin itu. Nah sampai kalau ada salah sekitar 25 orang yang meninggal dunia dalam banjir tahun tadi yang mudah-mudahan kada terulang kembali. Amin ya rabbal alamin. Ada hal lagi kira-kira yang ada kita gunakan? Amal cerita nyaman ditutup. Adakah kira-kira pertanyaan lagi? Adakah lagi kira-kira pertanyaan? Jadi harus berangkat apapun perangkatnya lewat terus kita datang balik nih udah lewat dah. Oke. Nah kalau sembahyang Jumat itu penentuannya di ruku, tapi lain ruku kalau orang Hulu Sungai kan menyebut ruku, ya kalau ruku. Nah padahal pakai rokok. Nah cuma di daerah Poluan itu memang kada mengenal yang ada ku. Nah jadi kalau kita hendak ngarannya nih melaksanakan sholat Jumat yang kita ini masbuk, maka itu dilihat. Kalau misalnya kita sampai Allahu Akbar, nah itu langsung aja Allahu Akbar sampai menemui ruku imam yang kedua. Ya Allah, menemui ruku imam yang kedua. Berarti kita menambah serakaat 3 lagi.
Nah itu jadi itu. Tapi kalau misalnya imam ruku kita Allahu Akbar, nah itu pas kita ada ruku harus imam sami Allahu liman hamidah. Nah itu kada sampai itu. Jadi dia apa? Ya umpatnya imam yang tinggal nggak usah ruku kita. Imam sujud kita tetap sujud. Imam duduk antara dua sujud kita tetap duduk antara dua sujud. Nah imam apa ngarannya nih sujud pula. Imam tasawuf akhir. Nah imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Maka kita sembahyangnya 4 rakaat. 4 rakaat. Jadi niatnya niat Jumat, tapi gawiannya gawian zuhur. Alhamdulillah. 4 rakaat jadinya. Kalau kita kada sampai menemui imam di dalam ruku yang kedua, maka sesudah salam imam kita harus menambah 4 rakaat. Nah, gawiannya gawian zuhur. Tapi kalau sampai di rakaat yang kedua itu sampai menemui ruku imam, maka yang ditambah hanya serakaat. Karena rakaat yang kedua itu sudah kena kita. Jadi kita sudah dapat serakaat, alhamdulillah. Tinggal serakaat lagi kita menambah. Jadi tergantung dari ruku yang kedua ini lah. Alhamdulillah. Tetapi kadang-kadang sampai kadang-kadang, namun sampai alhamdulillah serakaatnya lagi kita naik. Tapi kalau kada sampai, nah ini mau kada mau niatnya Jumat tapi gawiannya zuhur. Nah dia gitu. Jadi ada sembahyang yang niat kalau gawiannya berbeda. Yaitu tadi kalau kita masbuk kada sampai lagi mendapati ruku lawan imam di rukunya yang kedua. Nah di rakaat yang kedua kada sampai lagi, maka otomatis kita tetap berniat sholat Jumat. Tapi apa? Tapi yang digawi itu adalah zuhur 4 rakaat, gawiannya 4 rakaat. Nah alhamdulillah. Nah ini nih alhamdulillah. Kadang si makmum ini kalau imam ruku ya Allah ada salah di Fatihah. Kalau imam ruku ya Allah sami Allahu Akbar ya Allah langsung aja. Nah langsung aja Allahu Akbar kita jual. Nah tapi penentuannya itu apakah kita sampai tumanina atau kada. Nah bila sampai tumanina berarti tetap di ruku. Paham ya Allah. Tapi bila kada sampai tumanina, nah membayarnya kita turun ijaro wakil. Nah ya Allah itu kada sampai lagi itu. Maka kita mesti segera i'tidal dua. Paham ya Allah. Jadi kita umpati dulu i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk antara dua sujud, kemudian tasawuf akhir kita umpatinya. Bila imam salam maka kita 4 rakaat gawiannya. Jadi niat lawan gawian menjadi berbeda. Jadi seperti itu. Adakah lagi pertanyaan kira-kira? Jelas lah. Nah alhamdulillah gitu. Tapi mudah-mudahan ya Allah jangan sampai itulah ini bubuhan penyakit kol aja ya Allah lah gitu. Nah jadi sampai istilahnya masbuk Jumat, artinya Jumat aja masbuk apalagi apa. Nah kan gitu. Nah alhamdulillah aja Pak ya Allah lah. Mudah-mudahan aja Pak kita akan sampai ala layakan daripada yang wajib-wajibnya. Tapi yang kayak kasus yang tadi, yang menggunakan tadi itu mending ya Allah ketimbang yang perai sama sekali yang lakukan. Bang perai ini kada paham dulu apakah dalilnya tuh dan istilahnya dan membolehkan perai itu di Jumat tanpa odor ya Allah kan timbul dudukan di warung ya Allah dudukan di rumah berujur sambil nonton TV. Nah wallahu alam ya kira-kira mungkin belum sampai hidayah ya Allah. Mudah-mudahan aja Pak yang jarang sembahyang Jumat, maka alam berikan hidayah kepada mereka. Nah sehingga mereka rajin sembahyang Jumat. Begitu juga yang sembahyang 5 waktu, yang jarang sembahyang 5 waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi taubat nasuha kepada mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang mendirikan sholat 5 waktu. Nah jadi kira-kira ada lagi 2 pertanyaan Pak. Namun tidak udah tutup. Kalau misalnya ada salah dan khilaf, mohon maaf. Kau kepada Habib istirahat. Ya, berarti ada rapat sama tuh kira-kira ada rapat romitoh atau kira-kira atau ada apa namanya acara atau lain di kamar gitu namanya di kamar lah berarti kuyuhan tuh. Nah jadi kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan keselamatan